Mas, Hei. ayo udah mulai ini. Oh Mas. iya, oke. Selamat. Iklan. Selamat sore guys. Kembali lagi di Diko Racing. Jadi gimana kabar kalian? Sehat? Sehat dulu, sehat. Semangat. Ini udah masuk ke ruang operasi. Ya, ini ruang operasi ini, ruang operasi. Wih, keren Jadi, ya Mas. Mungkin kalian yang nonton video ini mungkin maksudnya apa gitu ya. Sebelum nonton video ini kalian nonton di Diko Racing Store, di Diko Store ya, di channel Diko Store. Di situ ada video tentang motor ini. Kenapa motor ini masuk ke Diko Racing? Di situ ada dijelasin. Plus ada nyobanya. Pas dicobain sama Rusman, nyoba sebentar, suaranya gimana, tarikannya gimana, di situ kelihatan semua, kedengaran semua. Oke, kita masuk ke Diko Racing tempat operasi. Ini motor saya mau turunin, mesin saya mau turunin nih. Kamu sambil lihat-lihat kondisi mesinnya masih sama. Mesin saya mau turunin, mau kita cek semuanya. Sedikit cerita, ini motornya di bagian kopling bunyi, tarikannya lemot, koyo banget untuk motornya, bunyi gak enak banget lah. Untuk buat harian ya yang punya keting, wah motor kok gak bisa lari. Keting itu apa ya Mas? Keting itu kecewa, jengkel, Greget ya, greget. Ih, motor gak bisa lari, sama motor itu kok kalah gitu. Padahal motor itu motornya speknya keren gitu. Ini motornya spek keren ini tuh kata Masnya, pakai karbu TM 24, erunya kan greget. Oke man, udah siap belum man? Bentar. Oh, nunggu sebentar ya. Nunggu Bang Rusman itu bongkar, saya nyicil dulu bongkar, ikutin terus ya guys. Nanti ini video nggak bakalan sampai selesai karena lama proses turunnya ini ya, bikin greget. Lepas ini ikutin terus prosesnya. Oke, langkah selanjutnya bongkar mesin itu yang harus dilakukan apa dulu nih Mas? Bongkar mesin ya, pokoknya gimana caranya mesin turun gitu. Salah. Apa? Bongkar mesin itu diawali dengan basmalah atau berdoa dulu, biar selama bongkar mesin itu selama tidak ada gangguan gitu. Betul. Benar, Ibu, benar. Berarti ini motor kemarin diantarin langsung sama ownernya ya Mas? Iya. Sebenarnya ini ownernya rumahnya Dekat ya? Masih di kota Cilacap lah. Tapi nggak dibawa. Di Racing apa di Store? Di Racing. Nanti ya saya bongkar dulu ya. Ini kan Oke. Di Racing kan tempatnya untuk bongkar ya. Jadi Bongkar. saya lupa ini harus banyak cerita, banyak tentang sejarah ya. Nih Mas Rusman bongkar apa nih? Nah, rantai. Rantai ya? Ya, kan masih terhubung sama mesin. Iya betul. Ya, mesinnya diturunin, rantainya nggak dicopot ya, nggak turun. Iya betul Mas, betul. Ini Mas Marcel. Bantu lu gimana? Woi, Bantuin tuh Mas. Sini deh sini. Bisa man. Oh bisa man. Oh ganti ya. Kenapa Mas? Oh, ini susah ngelepas bautnya, udah ganti caranya. Udah lama kali Mas Marcel aja yang belum tahu. Payah banget aku. Oke, setelah itu nih. Wah itu banyak. Masih banyak banget. Berarti ini
video panjang banget ya mas. Ini panjang banget ini. Bikin. Ya mungkin teman-teman yang lupa cara bongkar ya bisa nonton ini. Atau kalian yang baru belajar mesin gitu ya guys, bisa terinspirasi untuk bongkar mesin ya seperti ini. Ini Alanya dekorasi. Alanya dekorasi ya guys, bukan ala orang-orang, alanya dekorasi. Ala kita ya seperti ini adanya guys. Kalau ada yang mungkin ada yang mau kasih saran gitu, bisa tulis kolom komentar ya mas. tuh buka puas. Oke guys, karena udah azan maghrib. Nanti kita sambung lagi pas lagi mesinnya udah turun aja ya. Oke siap. Masih lama. Siap mas. Kita skip dulu ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Lah, ini gimana Mas Marso? Udah dilepas nih? Udah dilepas, ini tinggal dioperasi ini. Nah, sebelum dioperasi ini ya, saya mau tanya nih, ini kan judulnya Oprek Satria 120R. Ya. Loyo. Loyo Pak ini motor ini. Nah, kira-kira apa aja sih yang Dioprek. dioprek? Oh, yang pertama yang dioprek itu bagian apa namanya? Buring, sporting dulu. Di sporting sesuai dengan speknya untuk karbu TM ini. Masih lihat dong, tahan TM. Ini mohon belum dilepas dulu, bentar ya, saya lepas dulu ya. Aduh. Salah, Jack. Karbu TM ya guys. Oh nggak bisa keluar guys. Dia dari bawah nyetingnya lah. Oh iya dari bawah ya, ini nih. Nih. Nah, ini karbu TM-nya guys. Tuh, shoot kok. Terus Sesuaikan dengan ini. Terus speknya masnya kepengen apa yang punya, katanya ini untuk buat jarak jauhan atau bisa dibilang touring, tapi rada bisa pecicilan gitu. Oke, kita buatkan, semoga aja sih cocok sama ownernya. keinginannya. Oke. Terus apa lagi ya? Terus membran disesuaikan. Membrannya disesuaikan, jangan bocor, intinya jangan bocor membrannya. Nanti sih membran bisa yang dicoklat apa? Membran ini yang di sini. Harusnya ini dibongkar dulu ini. Nanti aja. Nanti kita bicara sebelum mesin ini dibongkar gitu. Nih mas, emang Tanya apa? Mau tanya apa lagi, Mbak? Ini udah gatel banget ini. waduh, sombong banget nih. Emang Satria ini yang bikin loyo itu karbunya atau di bagian mesinnya sih mas? Ini kan sebelumnya itu di Diko Racing Store, apa ya judulnya kalau lupa. Diceritakan kalau mesin ini loyo karena karbu. Iya ya. Iya. Jadi gini ceritanya. Masnya itu tadinya karbunya karbu standar. Ya normal lah. Jalannya normal. Cuma masnya itu gratil. Gratil itu apa gimana maksudnya? Usil. Usil kepengen. Cair. Kepengen performanya naik. Performa. Iya, performanya tenaganya naik. Terus beli karbu TM. Setelah dimasukin karbu TM jadi loyo. Jadi yang sesuai, maksudnya harapannya kepengen kalau karbunya TM kan kotak karbunya ya.
harapannya kan galak tuh, bawahnya galak, belernya enak. Oh ternyata gak enak loyo. Terus lebih enak pakai karbu standar. Kalau pakai karbu standar masnya kurang puas gitu. Oh, Terus bawa ke sini. berarti bisa jadi karena mesinnya ya yang bikin loyo. Ya yang pertama karbunya tidak sesuai dengan speknya ini. Oh ya, juga saya lupa ngasih tahu, ini katanya masnya bilang, Mas itu motornya kan baru, aku nggak ada apa-apain, baru beli. Tadinya sih enak tapi masih ada yang kurang gitu. Coba sekalian dicekin bloknya masih udah portingan apa belum, apa masih standar gitu. Nah ini kita mau dibelah biar ketahuan apa penyebabnya bisa loyo, bisa ada kurang. Nah ini kita mau kasih selidiki. Oh. Terus apa lagi Mbak? Gini, nanti kedepannya ada pergantian spare part atau tidak Mas? Kira-kira nih. Kedepannya kedepannya ada pergantian mungkin ada pergantian spare part karena mungkin barang yang selama dipakai pasti lama-lama kan aus. Oke, seperti gigi rasio atau apa nih Mas? Kalau gigi rasio, kalau motornya nggak buat kecicilan banget kayaknya nggak. Oh biasanya kalau motor Satria ini ya yang sering kita alami pergantian spare part itu di asgirnya itu udah kemakan. Asgirnya ini kan gearnya, ini asnya ini terlalu kocak. Oh. Ya ada batas kocakannya sih, ada batas kocakannya. Kalau baru ya nggak terlalu kocak. Kalau ini menurut Mas Marso perlu diganti atau tidak? Saya belum tahu, ini harus dibongkar dulu. Kita selidiki di Bagian amati di bagian. Oh ini masih layak pakai apa enggak? Harus diselidiki dulu, nggak bisa memutuskan. Karena as ini bisa dibilang mahal. Mahal. As rasionya bagian sekundernya, bagian gearnya itu mahal, nyarinya juga susah. nih mengenai pembongkaran mesin. Kalau part-part yang seperti seal krek as, seperti seal yang lainnya itu biasanya kalau setiap bongkar mesin itu perlu diganti atau tidak sih Mas? Harusnya perlu ganti, wajib. Kenapa tuh Mas? Kayak gini. Wajib, yang bikin wajib itu apa? Ya karena gini, kita bongkar, kita upgrade performanya, sebenarnya di upgrade. Atau mungkin udah di upgrade ya, misal mau dibersihin aja. Ya mumpung lagi dibongkar ya harus diganti. Kalau performanya di upgrade, seal kan udah lama dipakai kan lama-lama keras, kaku, bantat ya? Bantat. Nah performanya nambah, misalkan ini dia buatan kan butuh kompresi primer ya. Yeah. Kaku performanya nambah, kompresinya nambah, jadinya bocor gitu loh. Alangkah baiknya diganti biar enggak dua kali kerja itu Mbak. Kalau misalnya ini kan seal menurut Mas Marso wajib nih diganti. Kalau misalnya bagian laher atau packing seperti itu wajib juga nggak sih? Kalau packing, Bentar, ini packingan banyak nih. Ada packing kopling, packing magnet, packing kop. Kalau packing kop itu tergantung lihat kondisi masih bisa dipakai apa enggak. Kalau nyarinya susah, masih tebel, dia masih bisa dipakai. Kalau udah tipis gitu nggak usah sesuai, harus diganti ya. Kalau packing kopling lihat kondisi juga. Kalau misalnya masih utuh, masih bagus, ya mungkin baru dibongkar, baru dibelikan dari Masek, terus kita bongkar masih utuh, ya nggak usah diganti. Kalau udah jelek, udah tipis, udah nggak jelas bentuknya, kita ganti.
Apa lagi? Gini Mas, kira-kira misal nih si owner itu nggak usah diganti gitu, efeknya ada nggak kalau misal seperti sil-sil atau packing Ada. terus lahar nggak diganti, Ada efeknya. apa Mas? Contoh kalau seal ya, yang sering biasanya yang males ganti itu di bagian sweep. Biasanya itu efeknya ya kalau lagi di setting di sini normal, nanti lama-lama efeknya mungkin bocor-bocor berbet gitu, setting susah, itu efeknya. Motornya jadi gak enak lah intinya. Kalau di bagian bearingnya, efeknya lama kelamaan nanti bakalan bunyi. Bunyinya itu di bagian mana? Ya bunyi grup grup grup, bunyi bising banget lah, bunyi grup 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 grup. Di bagian? Ya nggak tahu di bagian mana. Kalau di bagian keras nanti bunyinya aneh juga. Oh. Itu nggak bisa dijelasin. Tungguin bongkar dulu. Iya. Tunggu bongkar dulu ya. Tunggu bongkar dulu. Nanti kita lihat prosesnya, cara ngeceknya gimana. Kalau bunyi ya Wajib ganti. ya wajib ganti harusnya. Kalau misalnya orangnya nggak mau diganti ya harusnya sih dipaksain harus ganti. Sayang nih udah bongkar mesin. Apalagi? Oke. Terus Dibongkar dulu aja. bongkar dulu aja nggak apa-apa Mas. Bongkar Nanti ya, ini ya. kita sambil nanya-nanya nih. Oke. Nanti sambil lihat-lihat langkahnya saya ya. Iya. Mungkin ada yang salah ya, tolong di komen, dikritik aja nggak apa-apa biar tambah pinter akunya. Karena komen itu gratis ya Karena Mas. ini caranya di racing ya, semoga aja bisa. Ini cara kita ya. Kalau menurut cara kalian bagaimana ya tulis saja kolom komentar. Ya mungkin kita bisa terinspirasi gitu guys. Betul. Oke, selanjutnya gimana nih? Nah, aku ngambil alat dulu. Katanya udah gatel nih. Pengen bongkar mesin Satria. Ini udah, kata si owner ini udah portingan ya Mas? Gimana? Kata si owner ini udah portingan. Dia bilang Udah. bukan udah portingan ya, bilang Udah oprekan gitu ya? udah di porting apa belum ya? Nggak tahu Mas, kita cek dulu. Oh iya Mas, ini saya mau tanya. Apa? Biasanya si head ini kan nempel banget ke sini. Kok ini nggak ada celahnya gitu ya? Nanti liatin ya. Nanti Oh, liatin. oke. Setiap motor itu beda-beda, jangan disamakan. Sebenarnya bongkar itu bebas, bongkar mesin itu bebas mau dari mana dulu. Intinya prosesnya tujuannya sama, dibongkar, dibelah gitu ya. dicek. Dicek. Mas Marso ini udah sering ngoprek mesin Satria nggak sih? Atau ini baru pertama kalinya Mas Marso ngoprek? Saya sebenarnya nggak bisa ngoprek guys. Saya itu hanya bisa membantu membongkar, mengecek. Kalau yang biasa ngoprek itu pak dokter
power. Nih, Itu membrannya pakai karbon. Karbon maksudnya gini. Kalau membran pada umumnya yang biasa ini warnanya bening. Oh, iya Kalau iya ini iya. warnanya gelap tapi kayak klasa itu loh, kayak punya motif tuh. Kelas itu apa ya, Mas? Klasa bahasa Indonesia apa ya? Apa yo? Apa ya? Apa Nggak ya? tahu lah. Klasa lah. Alas ya, alas buat duduk lah ya. Pakai anyaman kayak gitulah. Klasa juga bikin. Ini punya motif tuh kalau karbon tuh. Ini punya ketebalannya nggak tahu. Biasanya kalau untuk standar ya mungkin 0, berapa itu. Saya kurang tahu. Bedanya gini, Mas. Banyak yang pakai yang model bening gitu. Nah, ini pakai karbon. Bedanya itu gimana sih, Mas? Efeknya Ya, efeknya itu bagaimana? Efeknya cepat menutup. Kalau yang Kalau yang karbon. Jadi untuk biasanya untuk bayaran itu enak. Tapi untuk atasan kurang karena membrannya si pintunya itu kurang buka. Bukanya nggak bisa lebar. Bukanya sedikit dong. Untuk bayaran di bawahan itu enak, tapi untuk atasnya kurang buka kayak gini loh. Kalau standar bawahnya enak tapi nggak enak seenak ini. Kalau yang putih itu ya? Yang warnanya bening itu. Ini cuma paling bukanya segini nih, udah keras banget tuh. Tuh, efek. Kelebihannya gampang menutup tuh. Cepet. Gitu. Ini Enak ya, enaknya buat playeran dan kalau buat atasan itu kurang ya. Ini Mas. kalau motor Satria 2 tak, kan motornya motor dibilang lama, berdua. Kebanyakan yang membrannya itu membrannya karetnya itu keras, tapi ini masih bisa empuk nih, itu kelihatan nggak? Kerasnya itu karena apa sih, Mas? Ya pemakaian kan, Pemakaian. di dalam kan panas, kan kalau dipanas-panasin terus kan lama-lama keras. Oh. Nah ini kebetulan ini saya tekan ini ya, saya cungkil kayak gini. Ini masuk ini membekas ini, berarti ini karetnya masih Bisa dipakai. bisa dipakai. Ini mungkin Masih aman ya? masih bisa rapat. Ya kalau membrannya nggak rapat tuh gara-gara ini karetnya ini kurang empuk. Oke. Satu masalah membran aman ya, beres, bagus. Selanjutnya apa nih, Mas? Selanjutnya saya mau bongkar bagian mana. Saya ini sebenarnya trauma lo bongkar 2 tak. Kenapa? Dulu saya pernah mecahin piston gara-gara si buring ini. Saya lepas dulu. Buringnya lepas dulu. Buringnya Pistonnya masih cemantel, masih nempel di masih sekat. nempel di Saya buringnya. bongkar ini magnet. Lepas, kayak gitu, pecah deh. Oke. Jadi saya mau bongkar bagian yang keras dulu. atasnya. Nanti ya. Nyusul. Oke, sambil Sedikit ya, sedikit pengecekan di bagian bearing keras. Itu kita kocak kayak gini, kocak ke atas ke bawah. Itu terasa apa ya namanya ya, getar apa enggak? Maksudnya kalau digoyang ini kan bunyi cetuk ngenok apa enggak? Kalau ngenok kayak gini, kalau semisal ini ngenok berarti bearing itu sudah rusak. Ya tergantung nanti lihat bearingnya. Kalau bearingnya racing ya mungkin tidak rusak. Kalau bearingnya standar pasti rusak. Ada spelengnya. Ada spelengnya gitu ya. Ini saya rasa sih itu rusak ini. Ini karena dikocak ke belakang, bawah, atas itu terasa kocak nih, goyang nih. Cetuk. Ini kalau dipakai itu loh, alat dokter itu loh. Yang buat periksa jantung itu bunyi nih cekluk kayak gitu. Saya nggak punya sih, kalau punya ya nanti tak bikin ini mic biar bunyinya ketahuan nih. Oke, sambil Mas Marsho bongkar, kita skip dulu guys.
nanti dilanjut lagi. Bukan begitu Mas Marsho? Betul, ini prosesnya panjang. Nanti kalau ada yang detail-detail ini harus ditekan ini. Ya saya bagikan lah. Ya mungkin yang udah tahu ya. Nggak apa-apa lah, jangan dibully lah ya. Ini Mas Marsho kan hanya membantu yang belum tahu, anak-anak atau teman-teman yang baru belajar ada apa yang perlu diperhatikan. Kok tahunya rusak gimana gitu loh. Kayak dulu saya juga kayak gitu sih, masalahnya bingung. Kok bisa tahu rusak ya? Yang ngajarin nggak mau nge-share loh. Nggak mau nge-share. Maksudnya Sharing. Masuk misalnya gini, Mm-mm. ya mungkin saya bodoh juga ya. Dulu nggak tanya, itu kok bisa rusak ya, rusak gimana sih? Ya pokoknya rusak bearingnya kayak gini gitu. Rusak gimana, cara ngeceknya gimana? Ya dilepas dulu kayak gini. Sama saya, kok nggak masuk akal ya, nggak nyambung ya gitu loh. Nah mungkin saya ini bisa membantu buat teman-teman adik-adik, teman-teman yang mau belajar ngeceknya gimana, kok bisa rusak gimana ngeceknya gitu. Ikutin terus ya prosesnya. Oke, siap.